Saya justru malah kepengin dengan adanya ini menjadi stimulan untuk teman-teman santri belajar. Yang utama itu. Nah, selebihnya saya mencoba untuk membuat perhitungan bisnisnya lah. Intinya saya mencoba itu untuk biar teman-teman adik-adik santri ini yang mau belajar, ayo begini loh cara perhitungannya. Dari mulai kambing ada sampai nanti pengolahan dari hulu ke hilirnya itu bagaimana. Mungkin suatu saat adik-adik ini keluar dari pondok, mereka punya bekal. Itu cita-cita saya. Tidak hanya bisnis murni tidur aja di masjid gitu, selain ngaji terus nggak ada kesibukan lain. Saya kepenginnya ada bekal lah untuk masa depannya mereka. Itu cita-cita saya. Terus yang kedua, saya sebenarnya jujur ketika saya juga udah sampaikan ke Pak Riswoto, terus kemudian ke Mas Tanam, kalau nanti sudah ada yang megang, saya jujur saya nggak akan di sini selamanya. Ini kan karena baru mulai, semuanya masih uji coba. Dan saya juga monggo untuk masalah perhitungan nanti, kalau saya berharap bahwa semua keuntungan untuk pengembangan masjid, bukan untuk saya. Jujur aja, ini hanya saya memulai awal saja. Jadi nanti termasuk kalau seandainya ada yang nitip biayanya untuk biaya pekerjanya, terus kemudian berapa yang infakkan ke masjid, itu nanti seluruhnya untuk masjid, bukan untuk saya. Rencana saya begitu. Nah, memang saya sudah membuat perhitungan dan saya sudah menghitung keuntungan berapa nanti yang akan masuk, terus berapa yang akan kembali untuk perawatan dan modal. Itu sudah saya perhitungkan. Nanti saya buatkan secara rinci, karena kemarin baru saya ngumpulkan teman-teman yang punya potensi mau bantu saya untuk realisasi cita-cita saya. Jadi sudah ada beberapa teman yang, salah satunya itu teman yang chef itu, saya bilang, kamu profesional, saya punya modal ini, kamu profesional saja untuk untuk ngolah menjadi masakan, itu berapa biayamu, itu yang akan kita bayar. Jadi sisanya itu adalah haknya kandang. Dan nanti di situ ada bagiannya masjid, untuk wakaf masjid. Rencana saya begitu, Pak. Nah, untuk mendukung itu salah satunya rumah akikah juga lagi saya susun terkait dengan modal dan lain sebagainya. Insya Allah kalau memang saya mampu ya mungkin akan saya coba pelan-pelan bangun. Tapi kalau memang ada yang berminat untuk sama-sama untuk mewujudkan cita-cita ini, monggo. Saya nggak menutup diri untuk menolak, itu tidak. Tapi silakan, monggo. Sama-sama berbagi amal, Pak. Bukan untuk saya. Termasuk nanti rencana saya untuk membuat RPH itu salah satunya ya ketika sudah jadi dan itu berjalan, otomatis hasilnya juga jadi wakaf untuk masjid, karena RPH kan ada tarifnya, Pak. Ada tarif, kemudian ada kayak apa, kalau ke negara ini ada PNBP ya, PNBP-nya ada untuk negara berapa. Nah itu sisanya kan masuk ke kasnya masjid, bukan ke saya. Jadi kayak misalkan saya nanti misalkan rumah akikah menggunakan jasa untuk penyembelihannya, ya ada biayanya untuk ke rumah akikah. Nanti itu pun terbagi begitu, Pak. Untuk julehannya berapa, untuk masjid selaku pemilik gedung lah saya anggap gitu kan, termasuk yang pemilik lahan itu nanti ada. Terus kemudian untuk PNBP-nya negara berapa, itu sudah, itu lagi saya mintakan daftarnya untuk biar lebih jelas. Memang belum kelihatan, Pak. Makanya saya harap kalau bisa diberikan tempat yang permanen biar nggak pindah-pindah, ya nanti itu akan jadi mungkin di lingkungan Kalibagor baru ada sini, iya. RPH-nya. Harapan saya ya nanti semua yang akan menyembelih hewan di sini. Dari mulai kambing sampai sapi mungkin di sini semua.
saya begitu Pak. Mungkin saya belum bisa cerita banyak karena semuanya masih awang-awang, dan selama ini kan operasional di sini juga saya masih upayakan Nanggung, sendiri. iya. Karena belum menghasilkan. Jadi nanti kalau termasuk nanti teman-teman atau jamaah yang mau nitip kambing di sini biaya berapa itu tadi saya sudah sampaikan. Itu pun sudah saya perhitungkan berapa yang untuk masjid, berapa yang untuk pakan, berapa yang untuk tenaga. Itu sudah saya perhitungkan. Kalau yang dari biaya untuk perawatan saya perhitungkan kalau 130 itu 30.000 itu infak untuk masjid. Yang 100 untuk pakan dengan untuk tenaga kerja. Itu saya, dan tidak ada Rp1 pun untuk saya Pak, nggak ada. Mutlak itu nanti 30.000 untuk masjid, yang 100.000 itu sebagian untuk pakan, sebagian untuk tenaga. Itu Pak. Sementara yang baru bisa saya terangkan yang itu dulu. Iya. Yang lain nanti karena lebih jelimet nanti saya terangkan secara tertulis lah. Oke, itu aja. Ngaten Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Kagum penjelasannya. Monggo Pak Wasis untuk menyampaikan selaku pengurus dari MBCNU, nanti Pak Kiai Slamet juga sebagai pengurus untuk menanggapi masalah tersebut. Monggo. Dari Pak Kiai Wasis dulu. Terima kasih Mas Agung yang begitu sudah mewakafkan tanah, masih Sangat peduli. ini tadi Arab ngomongnya langka. Luar biasa gitu loh. Tapi insya Allah batinnya sakeh banget kayaknya. Amin, insya Allah. Yang untuk kambing saya tidak komentar gitu. Kalau sudah melihat perhitungan seperti itu dan lihat Mas Agung seperti itu. Mungkin yang menjadi perhatian itu adalah yang untuk rencana tempat pemotongan RPH ya. Masaknya. Saya kira memang untuk itu kita harus punya amdalnya, dalam arti ya mungkin amdal secara awangan kita itu ya. Terutama ini kan salah satunya adalah yang kandang saja itu kalau kita sih nggak masalah, tapi kadang ada orang sok kita ini mau buat apa suket gitu. Ternyata ada peternakan ya, tapi kan ternyata tidak bau Iya. paling penting ada. Iya. Amin. Asal rajin ya. Iya. Nah, yang untuk itu maka yang untuk kayak Pemotongan. otomatis kan di situ Lebih bau. ya limbahnya berbeda. Betul. Maka Oke. benar nanti kita cari yang tempat yang jauh dari ini. Dan yang paling memungkinkan memang di Sebelah bawah. ya timur sendiri. Di bawah. Di situ itu ada sumur juga ya. Iya, tapi nanti mungkin mojoknya ke sebelah selatan Pak. Jadi kalau Katanya batas ya. iya. Jauh Pak, sekitar 10 meter dari sumur karena Iya. takut mengkontaminasi Anu sumur. sih. Nggih. Paling tidak Heeh. jarak minimal 10 meter lah dari sumur. Jadi wis survei tempat? Yang di bawah. Iya. Dulu, kalau sekarang belum. Itu 10 meter kayaknya maring mojok maring papringan gitu Pak. Iya. Heeh, di papringan. Kalau ada sumur, Pojok kidul ya. 10 meter dari Heeh. situ, Pak. Kidul. Ngetan ngidul lah gitu Entah loh. darah, entah kotorannya kan Iya. mengkontaminasi itu. Sing dulu itu untuk lubang pembuangan tunggak-tunggak pring. Sing nang ngono dilobangi. Di sini kan juga rencana untuk dulu kan planningnya itu untuk asrama. Belakangnya itu untuk sapi tank sama tempat jemuran itu loh Pak dulu. Master plan awal gitu loh. Nah ini mungkin di situ Pak Wasis. Ya nanti kita cek lah bersama-sama itu nanti. Saya juga masih minta standar minimalnya seperti apa, biar saya tahu, maksudnya pembuangan limbahnya bagaimana, cara pengolahannya ini, biar nanti pasti pada saat pengurusan izin RPH-nya kan pasti diminta AMDAL, pasti akan diminta AMDAL-nya. Jadi biar saya tidak menyalahi AMDAL, kan itu aja prinsipnya. Karena harapannya kan biar kita dapat sertifikat halal ini.
RT Pak, yang akiko yang di sana berarti punya RPH sendiri apa? Kebanyakan tidak punya, Pak. Nggak ada, Pak. Asal-asalan, asal iya asal motong gitu loh. Oke. Kalau sini kan intinya profesional gitu loh. Nah, kita maunya kan kita punya sendiri karena lahan kita punya kan, Pak. Lahan punya, kita punya fasilitas itu sendiri sehingga jangan kayak akikah yang lain kan, mungkin motongnya asal-asalan. Tidak ada sertifikat halalnya lah. Kalau ada sertifikat halal kan orang yang beli di maksudnya yang akikoh di sini kan yakin gitu loh. Bahwa ini kambingnya dibeli, ditimbang sesuai dengan dibayar sesuai dengan timbangan, kemudian dipotong juga halal, ada fasilitasnya itu. Jangan sampai nanti kemudian menurut dia halal ternyata kita ngolahnya tidak halal, kan rasanya berdosa juga, Pak. Dan untuk tempat yang di sana saya kira justru untuk menambah bangunan-bangunan yang nanti mulai mempersatukan dari sana, dimulai dari RPH RPH dulu. terus nanti Ketika datang ke RPH yang terjauh pasti yang di tengah menjadi terpantau. bisa bangunan yang lain. Ya pokoknya gini aja lah, nanti Mas Agung dengan model yang harus standar minimalnya seperti apa, nanti dipadukan dengan kondisi tanahnya bagaimana, nanti kita bersama-sama kira-kira seperti apa. Pada prinsipnya saya setuju di sana, di bawah. Dan itu memang salah satunya juga kita harus sering tilik sumur sebenarnya. Iya, jadi orang dijor. Dijor ya, karena Makanya kalau ada itu kan mungkin sumur akan terpantau. iya, Karena kita butuh juga kan. dan airnya kan juga penak malah. Iya. Ini saya nurut aja, Pak. Tapi nanti resminya setelah saya dapatkan gambar minimalnya, Iya, minimal. baru nanti kan kita tahu berapa yang luas yang kita butuhkan. Itu. Sekarang saya belum bisa cerita karena saya bukan orang teknik sipil, makanya saya nggak tahu bentuknya kayak apa gitu kan, standar minimalnya untuk RPH itu. Ya, makanya saya ketika sudah jadi terus kepengen pasang iklan untuk akikoh warga. Sebenarnya bisa aja kalau sekarang mau mulai, cuma kan saya kemarin sama teman saya, mereka dimulai ya orang apa-apa, fasilitasnya sih ngurung anak. Iya, masalahnya betul. Misalkan kita motong asal-asalan, walaupun kita ada teman-teman yang sudah punya sertifikat Juleha, tapi kan fasilitasnya Iya. belum ada. Jadi masa dia mau motong Di lapangan. tangannya di lapangan kan kayaknya nggak pantas. Iya. Seiring dengan ini Mas Agung, tren menyembelih. Contohnya gini, saya punya bendo Ciamis ya. Iya. Waktu sebelum orang akikoh itu pesen-pesen ke akikoh Iya. catering, mungkin bendonya laris banget Mas. Saya kira suratonya Kalau paju ya. ya itu karena trennya sudah tren tidak repot gitu. Betul. Dipromosikan. Iya, makanya nanti kan kalau dengan adanya itu kan terpakai lagi, Pak. Iya. Tadi Oh, udah sertifikat. areman sekolahan orang ngene disit ya gitu lho. Nyembelih sit Pak Pasis. Badau ini ibu nyembelih. Enggak akikoh itu loh. Oh, Justru akikoh. sekarang akikoh itu di desa rata-rata pesen Mas. Lah iya. Paketan. Karena orang ribet. Nek zaman gano urung model seperti ini, nyuki bendone ini sering banget iki lho. Saya kira mau kaplokan wis. Menerima potongan tidak menerima masak. Iya. Ya, peluang itu memang harus itu kita manfaatkan, terutama juga untuk warga NU sendiri di wilayah Kalibagor. ini. Apalagi nanti umumnya gini ya, mungkin apalah namanya, tapi di situ nanti ada bahasanya apa untuk pesantren, untuk masjid gitu loh. Promosine Iya. oleh Anda beli berarti Anda termasuk infak untuk gimana ya bahasa-bahasa iya, Boleh ngomong. daya tariknya nanti khususnya untuk internal yang kita itu loh mamane. Iya. Pangsa pasar kita kan paling tidak mau wong dewek disit. gitu ya. Mungkin juga Pak Kades kan urung duwe akikoh ini bakane gini ya.
Kodam aku. Tadinya saya yang depan itu kalau diizinkan saya mau bikin warung situ, warung sate apa jadi kan putarannya cepat. Iya, geratakna. Yang itu kan bekas tunggak itu Pak. Oke, bekas tunggal. Iya. Saya kira itu kan apa nggak dipakai pramuka lah ya, itu kan masih bisa dimanfaatkan gitu loh. Oke. Ya mungkin kalau secara resmi nanti kita izin nggak masalah gitu loh. Jadi izin secara resmi kan itu Anggap milik. izin roli mending ora izin. Iya, tapi ya Kalau saya menurut saya itu udah kayak dianggap tanah sendiri. Iya. Pinggir ini kayaknya udah kayaknya udah nggak dianggap. Milik lah. Iya. Kok jenengan ini? Satene terus kemudian ana gulene dadi siji bae wis nang kono. Ora ketang rong sindik satene. Gulene mung paling bandungan pirang iji. Nek harga 20 selawi kan Terjangkau. masih terjangkau. Jadi ekonomi menengah ke bawah lah ya. Masih bisa menikmati itu ya. Yang jelas kan perputarannya tetap ada. Nah, kalau ada orang yang akikah paling tidak itu menjadi showroom. Ini loh yang kita sajikan. Monggo dicicipi kan gitu kan. Contohnya begitu kan. Otomatis dari sisi bisnisnya di situ. Dan yang berikutnya lagi kan hasil dari situ pun tetap kita ada jatah infaknya masjid. Kalau kan geratakna. Wis amo kayane kok wis rekreasi, wis amo kayane. Iya. Izinin nih, kalau ya kita yang planning lah. Iya. Kayak tempatnya Maka di Cina lah. Ya, siapa? karena Ajirnya akan siapa? untuk pengembangan. Sing Sono gitu kan ada depannya ada warung sate. warung-warung sate. Tak guna usaha. Tapi sana mahal. Iya. Nah, kita bikinnya murahan aja. Nyun nyun anu pandungannya mawon. Itu pengen wae MI lho Pak Agung. Kalau Pendidikan ngoten mriki kok. Nggih. MI ya, BLK kan wis ada, tapi tinggal MI gitu loh. Yang itu yang di sana masih yang wakafnya Pak Abdul Basar itu. oh iya. Masih dalam. Iya. Waktunya sih berapa dia ngene Mas? Loro, rongerit. Fondasi ya. Belum. Mulai keduk wis. Duk kene Monggo. Mewakili Rois isu dia. Terima kasih. Ini sebetulnya kompleks sini itu menurut dari pemerintah memang perkembangannya itu nantinya akan lebih pesat ya. Jadi kalau nggak salah sudah ada dengar itu ada nanti akan ada garapan-garapan yang lain. Walaupun kemarin di sana itu ada puskesmas sudah jadi ya. Iya. Ya, puskesmas. Itu Brimo Pak yang jadinya. Ya, tapi ada yang lain nanti akan di. Tadi saya yakin di sini Perkembangan. perkembangan itu sangat pesat ya. Jadi alhamdulillah ini mempunyai Pak Agung ya, mempunyai omset ini yang sangat luar biasa dan bermanfaat sekali. Nahdlatul Ulama unsurnya sama dengan ibadah. Jadi saya setuju sekali yang kata itu nanti ada warung sate itu dan ini sangat bagus. Ini memang untuk pemotongan kambing ya. Itu tempat saya kalau ya itu ya wis dono nang pasis. Jadi pada motong wis malah wis jadi titian Iya. ya. Wis jadi karo segone wis karo tekan ngomong itu baru banget. Jadi seperti itu Bang. Prospek lah ya. Jadi tukang foto kambing nang ngomong suruh pakai payu ya. Makanya itu saya kan tadi yang saya sampaikan itu saya udah ngitung kemarin ada Mas Nanang juga saya ngitung di kandang dan hitung sebenarnya ayo rembukan gitu. Yang kira-kira harganya masih terjangkau, jangan terlalu tinggi lah gitu. Yaitu akhirnya sementara ini dihitung kalau hanya untuk biaya kambing dengan ngolahnya sampai jadi itu per kilonya jatuhnya 130.000 per kilo di hidup ya, hidup karena itu ada biaya motong, biaya segala macam bersihkan itu jadi 130.000. Kalau sudah dalam bentuk box itu 170. Terus ada berita lagi kemarin itu nanti sebelah sana juga Untuk pariwisata safari. Iya. Aman safari. Mudah-mudahan itu. Nah, kemarin Pak Camat sudah itu ikut wilayah sana, wilayah siapa? Kalau
untuk TPA wilayah Lahar Wetan. Cuman kalau sebelah timur jalan sudah ikutnya Kaliori. Kaliori. Kalau sebelah Barat. utara jalan, yang sebelah barat Pekaja. Pekaja. Yang utara jalan tapi yang sudah naik ke sana ya Gunung sebelah Waru. timur itu Karang Dadap. Jadi di sana memang perempatan. Ya, jadi potensial sekali nanti di sana. Dulu waktu Pak Kusen malah sempat sudah didantangkan investor untuk membuat golf, tapi ternyata sampai sekarang Belum. ada. Kalau golf mungkin peminatnya agak kurang. Ya, kurang. Kalau menurut saya, Di sini. karena contoh gampang yang Cilacap ya ada.